Shalom saudara-saudara, apa yang saudara pikirkan tentang melayani Tuhan, melayani di gerejanya, melayani di rumah Allah? Apakah saudara melihat sebuah keistimewaan yang Tuhan sediakan atau malah sebagai beban yang merepotkan? Dan waktu yang sedikit yang kita punyai akhirnya harus direlakan untuk membahas banyak hal mengenai pekerjaan Tuhan dalam gerejanya. Saya tidak ingin mendiskreditkan salah satu pihak. Saya ingin kita, termasuk diri saya, terus-menerus introspeksi diri mengenai keimanan kita. Mengenai apa artinya percaya kepada Allah dan melayani Tuhan di rumahnya. Yang oleh Alkitab disebut sebagai pengurus rumah Allah. Apakah pada saat kita mundur dari sebuah pelayanan, atau katakanlah nggak mundur-mundur amat, masih mau pelayanan tapi nggak mau yang berat-berat, nggak mau yang repot-repot. Atau saudara yang masih bersedia melayani di rumah Allah, gerejanya, saudara mempertimbangkan firman Tuhan yang menyebutkan bahwa dosa kita sudah dihapus, lalu setelah itu untuk apa? Harus hidup bagaimana setelah diampuni? Nah saudara, saat teduh kita hari ini menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan di atas. Selain menjawab setelah diampuni, juga menerangkan bagaimana hak istimewa yang Tuhan Allah berikan kepada seseorang yang dipilihnya untuk mengurus bait Allah, bukan sekedar melayani, dan ajaran tersebut dalam Zakaria 3 ayat 1-10. Saudara, adalah seorang bernama Yosua. Dia adalah imam besar, sehingga sering kali disebutkan sebagai imam besar Yosua. Dalam satu penglihatan, saya mau menegaskan dulu, ingat ya, penglihatan ini sebagai sarana komunikasi khusus Allah yang di zaman sekarang sudah tidak dipakai lagi, saudara ya. Sebab Yesus Kristus sudah menggenapi semuanya, sehingga tidak diperlukan penglihatan-penglihatan seperti dalam zamannya imam besar Yosua. Dalam suatu penglihatan terjadilah di hadapan Nabi Zakaria bahwa imam besar Yosua yang sedang berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Namun herannya, iblis juga ada di sana, di sebelah kanan Yosua, dan melemparkan berbagai tuduhan terhadapnya. Kita tidak pernah tahu, saudara, apa tuduhan-tuduhan itu. Tetapi jika dihubungkan dengan ayat selanjutnya dalam pasal 3 ini, diperkirakan tuduhan itu mengenai kekudusan, kesucian. Iblis mendakwa imam besar Yosua tidak kudus karena dosanya, sehingga tidak layak untuk mengurus bait Allah. Cara iblis ini sangat cerdik di dalam merancang rencana jahatnya, supaya maksud Allah tidak terlaksana, yaitu pembangunan bait suci. Iblis tidak menghentikan sumbangan-sumbangan. Iblis tidak memberikan sakit penyakit. Iblis tidak mengurangi pekerja-pekerja yang giat dan semangat, tidak. Tetapi yang dilakukan, iblis menyentuh ranah ketidaksucian, ranah ketidakkudusan dari imam besar. Cobalah untuk memperhatikan lebih di bagian ini, saudara. Rencana iblis adalah menggagalkan rencana Allah, yaitu menyelesaikan pembangunan bait suci. Dan untuk memuluskan rencananya itu, orang yang pertama-tama diserangnya dengan dakwaan atau tuduhan ketidaksucian justru imam besarnya. Di mana imam besar zaman itu merupakan pengantara antara umat dengan Allahnya. Sekarang jelas ya saudara, sasaran tembak iblis dengan mempergunakan ketidakkudusan imam besar sebenarnya adalah Allah sendiri. Bagaimanakah Allah bertindak? Ini jawaban Tuhan Allah versi terjemahan lain ya saudara. Begini, Tuhan berfirman kepada iblis, "Aku menolak segala tuduhanmu, hai iblis. Ya, aku Tuhan, karena aku telah memutuskan untuk mengasihi Yerusalem. Aku menghardi engkau."
Aku telah menyatakan belas kasihan kepada Yosua dan bangsanya. Bukankah mereka ini seperti puntung kayu yang ditarik keluar dari api? Pada waktu Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, pakaiannya sangat kotor. Malaikat itu berkata kepada malaikat-malaikat lain yang berdiri di situ, "Bukalah pakaiannya yang kotor." Dan sambil menoleh kepada Yosua ia berkata, "Lihatlah, aku telah menghapus dosamu. Sekarang engkau kuberikan pakaian yang bagus-bagus ini." Kemudian aku berkata, "Bolehkah ia memperoleh serban yang bersih untuk kepalanya?" Maka mereka pun memberi dia sebuah serban. Iblis bisanya cuman menuduh. Iblis bisanya mendakwa. Tetapi Allah justru menghapuskan dosa yang dijadikan bahan tuduhan. Jalan keluar dari ketidakkudusan adalah dihapuskan dosanya. Itulah yang Allah kerjakan terhadap imam besar Yosua. Saudara-saudara, ketika kita disiapkan Allah menjadi alatnya, dan ternyata dalam praktiknya kita justru dituduh-tuduh, didakwa-dakwa. Sebagaimana cara iblis menuduh dan mendakwa imam besar Yosua, tidak usah kita panik. Pegang teguh saja janji Tuhan yang telah mengampuni kita. Sebab tuduhan iblis ataupun tuduhan manusia tidak akan mampu membatalkan pengampunan Allah, tidak akan pernah membatalkan panggilan Allah. Jika sudah menerima pengampunan, harusnya bagaimana? Ini yang paling penting. Kata Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam berfirman, "Jika engkau mengikuti jalan-jalan yang kutetapkan bagimu dan melakukan segala perintahku, maka engkau akan kujadikan pengurus baitku untuk menjaganya agar tetap kudus. Dan aku akan membiarkan engkau keluar masuk di hadapan hadiratku bersama-sama dengan malaikat-malaikat ini." Pengampunan Allah membuat kita dengan sukacita mengikuti jalan-jalan Allah dan melakukan segala perintahnya. Disinilah rahasia besar pelayanan yang telah Tuhan tetapkan. Maka engkau akan kujadikan pengurus baitku untuk menjaganya agar tetap kudus. Apakah saudara sudah yakin akan pengampunan Allah? Ingatlah firman ini. Maka engkau akan kujadikan pengurus baitku untuk menjaganya agar tetap kudus. Karena itu pertimbangkan baik-baik saudara. Bagi saudara yang menikmati kegembiraan karena tidak lagi mengurus bait Allah atau gereja Tuhan. Bagi saudara yang ingin bebas kemana saja dan tidak ingin diganggu waktu dengan menjadi pengurus di rumah Allah. Atau saudara yang masih melayani tapi dengan motivasi yang lain. Ingatlah bahwa pengampunan Allah selalu disertai hak istimewa untuk mendekat kepadanya, salah satunya menjadi pengurus di bait Allah. Kiranya Allah mengaruniai kita dengan iman yang sejati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, oleh karena firman-Mu mendidik kami untuk mengenal isi hati-Mu dan menuntun kami hidup di jalan-Mu. Ada dua perenungan yang sedang hamba-Mu pikirkan. Bahwasanya siasat jahat iblis dalam menggagalkan rencana-Mu adalah dengan mendakwa ketidaksucian para pelayan Tuhan. Sehingga sasaran tembaknya sebenarnya adalah diri-Mu. Tolonglah kami agar kami tidak goyah dengan pengampunan-Mu. Dengan menerima pengampunan-Mu itu, maka sebenarnya Engkau memberikan hak istimewa untuk mendekat kepadamu dengan cara Engkau menjadikan kami pengurus bait-Mu. Terima kasih Tuhan. Memohonkan kebaikan dan kemurahan Allah agar saudara-saudara kami ini menikmati curahan kasih sayang-Mu yang saat ini masih terhalang dengan persoalan-persoalan hidup sehingga amat berat merespon panggilan-Mu dalam suatu kumpulan jemaat, dalam suatu kebaktian. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Mendoakan Tuhan hamba Tuhan masih praktek yang Tuhan taruh di tempat-tempat yang sulit, namun banyak jemaat di sana yang harus digembalakan. Tuhan, tolonglah mereka, kuatkanlah panggilannya,
Bukalah jaringan komunikasi untuk tidak berjalan seorang diri. Terus mendukung dalam doa 3 hamba Tuhan orientasi, Ibu Erlina Tarigan, Friska Boru Bukit, Daniel Setio Utomo. Kiranya Engkau memberkati mereka ini dengan kasih sayang-Mu, sehingga diberikan kekuatan untuk mengembalakan umat-Mu seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan untuk kebaktian umum besok dan seluruh penata layanan. Tuhan, Engkau memberkati dan memberikan iman kepada umat-Mu untuk merespon dengan perbuatan nyata. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.